Shalom, selamat pagi sidang jemaat Allah, baik yang hadir di gedung gereja ini maupun yang mengikuti ibadah secara virtual di rumah. Liturgi kebaktian hari Minggu sebelum masa sengsara. Estomihi, jadilah bagiku gunung batu. Mazmur 31 ayat 3. Minggu 14 Februari dengan tema menjadi gereja yang membawa keadilan. Sidang jemaat, bisa siapkan hati kita untuk menyambut kehadiran Allah di tempat ini maupun di setiap keluarga yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kita sambut kehadiran Allah melalui lembang Lilin Theophany. Kita muliakan Tuhan dengan PKJ 14, menyanyikan kasih setia Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tutur kata jemu, kasih setiamu Tuhan. Ku tutur kata jemu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, beserta segala isinya. Dia tetap setia untuk selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya.
Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu.
Sidang jemaat, untuk firman di pagi hari ini di dalam Yesaya pasal yang ke-58 ayat yang pertama sampai ayat ke-9a, demikian firman Tuhan di bawah judul perikop kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar, dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat, menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan bagi Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang yang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada hari itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca, mendengarkan firman-Nya. Benar itu dalam hati, terlebih bagi setiap kita yang melakukan firman-Nya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, shalom bagi kita semua. Kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di hari perhentian ini. Terlebih ketika di minggu Estomihi ini sebelum masang sengsara, kita bersama-sama diingatkan bahwa jadilah bagiku gunung batu. Mazmur 31 ayat 3 yang adalah minggu Estomihi ini mengingatkan kita bahwa Tuhanlah sang gunung batu yang kuat dan kokoh itu, yang menjadi landasan, yang menjadi fondasi kehidupan kita sehingga kita tidak goyah. Bahkan melalui firman Tuhan yang menjadi introitus kita, yang menyampaikan bahwa sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi.
bahwa segala sesuatu yang apa dinubuatkan oleh para nabi digenapi oleh Kristus Yesus Sang Juru Selamat. Bahwa tidak akan ada lagi tangisan, air mata, penderitaan oleh karena dosa-dosa kita. Karena Dia menghapuskan semua itu di kayu salib ketika Dia datang ke Yerusalem. Dia ditangkap, Dia disiksa, dan Dia mati di kayu salib untuk kita semua. Sehingga patutlah ketika hal ini telah digenapi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita bersama-sama mengimani bahwa kehidupan kita harusnya berkenan di hadapan Dia yang telah berkorban bagi kita semua di kayu salib. Dan haruslah kehidupan kita ada di atas landasan yang kuat itu yang telah menyatakan keselamatan itu bagi kita, sehingga kehidupan kita harusnya tidak goyah. Seperti nyanyian Daud bahwa Tuhanlah gunung batuku, kota benteng perlindunganku. Ketika dia berlindung dari para musuh-musuh, ketika dia berlindung dari orang-orang yang jahat hendak mencelakai dia bahkan ingin membunuhnya, Tuhanlah yang menjadi perlindungan. Demikian pun ketika firman Tuhan telah digenapi bagi kita semua, seharusnya Kristuslah yang menjadi perlindungan kita, yang menjadi fokus kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tentu saja kalau zaman saat ini, ketika kita hendak menyatakan kehidupan beriman kita kepada Tuhan, yaitu dengan hidup yang beribadah kepada Tuhan. Walaupun dengan cara yang berbeda pada saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing secara online, secara virtual, streaming, di media sosial yang ada. Tapi tetap mempersekutukan kita, tetap mempersatukan kita di dalam hubungan yang erat di dalam Tuhan. Tapi ingat bahwa ibadah yang sejati disampaikan oleh Nabi Yesaya tentang kesalehan yang palsu dan yang sejati. Tuhan menyerukan kepada Yesaya untuk menyaringkan suaranya bagaikan sangkakala kepada umatnya di Israel. Bahwa cukup sudahlah kehidupan mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang kelihatan saleh tapi mereka tidak sungguh-sungguh melakukannya, tetapi hanya untuk sebagai formalitas saja. Demikian pun pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terlebih kita ada di situasi pandemik ini, terlebih ketika kita ada dalam situasi kita harus beribadah di rumah kita masing-masing, kita tidak dimungkinkan lagi untuk berkumpul bersama-sama dengan jumlah yang banyak. Seharusnya itu menjadi satu cara kita untuk kembali membangun hubungan kita dengan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita berjemaat, terkhusus di keluarga kita masing-masing. Bukan hanya sekedar suatu formalitas saja yang terjadi ketika yang penting hari Minggu kita sudah beribadah, yang penting hari Minggu kita sudah datang ke gereja, yang penting kita sudah berdoa, kita sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ataupun baca firman Tuhan. Tetapi lebih daripada itu yang dituntut oleh Tuhan, kesalehan yang sejati di dalam ibadah yang sejati itu adalah dituntut Tuhan seperti kepada umat Israel ketika mereka mengatakan bahwa mereka suka setiap hari mencari Tuhan, mereka mengenal segala jalan Tuhan, mereka bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allah, mereka menanyakan tentang Tuhan dan hukum-hukum yang benar, mereka suka menghadap Allah dan bertanya, kenapa Tuhan Engkau tidak memperhatikan juga
Kenapa Tuhan Engkau tidak mengindahkan juga apa yang sudah umat Israel lakukan? Mungkin pertanyaan ini juga muncul dalam kehidupan kita di masa kini ketika kita sudah rajin untuk beribadah, ketika kita sudah rajin untuk bersekutu. Kok kehidupan saya begini Tuhan? Kok pergumulan saya tetap berat Tuhan? Apakah Tuhan tidak memperhatikan kehidupan saya? Apakah Tuhan tidak mengindahkan kehidupan saya? Justru sebaliknya, dengan firman Tuhan ini kita bersama-sama diajak untuk mengkoreksi diri. Apakah sungguh-sungguh yang kita lakukan di hadapan Tuhan memang sudah berkenan di hadapan Tuhan? Atau hanya untuk formalitas saja kelihatan bahwa kita adalah orang yang beribadah. Tapi ternyata seperti umat Israel, kita masih suka melakukan hal yang beribadah tapi suka juga menindas orang yang ada di sekitar kita. Umat Israel mereka berpuasa, mereka melakukan ibadah kepada Tuhan, tapi mereka semua tetap lebih mengutamakan urusan mereka sendiri daripada mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka masih suka sibuk dengan urusan mereka sendiri daripada mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka masih suka berbantah bahkan berkelahi, memukul satu dengan yang lain. Mereka masih juga dikatakan di sini melakukan segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan itukah yang mereka tuntut kepada Tuhan agar mereka diindahkan ataupun mereka diperhatikan. Justru mereka hanya menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang saleh ketika mereka beribadah dan berpuasa. Tapi mereka masih suka menindas, mengambil hak orang lain. Mereka masih suka menindas dengan melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi justru dikatakan di sini Tuhan menghendaki agar mereka bersama-sama membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk supaya mereka mendekatkan orang yang memerdekakan orang yang teraniaya, mematahkan setiap kuk supaya mereka memecah-mecah roti bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang teranjang supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Itulah kesalehan yang sejati. Bukan berarti bahwa ibadah itu tidak penting kita lakukan di hadapan Tuhan. Tapi semua harus berjalan dalam satu keseimbangan. Bukan berarti di gereja kita nyanyi-nyanyi haleluya. Tapi ketika kita berada di luar gereja, tapi justru kita menganiaya orang lain. Justru kita tidak memperhatikan orang yang membutuhkan pertolongan kita. Sehingga disinilah Tuhan menuntut kita semua bahwa apa yang menjadi ibadah kita ketika kita ada di hadapan Tuhan saat ini, itu pun yang harus kita lakukan di lingkungan kita, di kehidupan kita yang nyata. Ketika kita berada di tengah-tengah keluarga, ketika kita berada di tengah-tengah lingkungan dengan tetangga kita, dengan jemaat kita, dengan lingkungan kita. Bagaimana ibadah itu terwujud di dalam kehidupan nyata setiap hari. Menyenangkan hati Tuhan dengan kita melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu di sini dikatakan bagaimana kita bersama-sama memerdekakan orang yang teraniaya. Kita mematahkan kuk beban orang yang membutuhkan pelepasan. Kita bersama-sama memecah roti, kita berbagi dengan orang yang membutuhkan. Kita bersama-sama memberikan tempat bagi orang yang membutuhkan tempat tinggal. Bahkan kita
memberikan pakaian bagi dia yang membutuhkan, bahkan tidak menyembunyikan diri terhadap saudara sendiri. Jadi inilah, terlebih ketika di masa pandemik ini, bahwa marilah kita wujudkan ibadah itu yang sejati, bukan hanya sekedar ibadah yang terlihat di dalam formalitas, dalam sebuah liturgi saja, tetapi terlihat jelas juga dalam kehidupan kita. Ketika di tengah-tengah pandemik ini ada banyak kehidupan saudara-saudara kita juga yang membutuhkan kemerdekaan, mereka yang membutuhkan makanan, mereka yang membutuhkan pakaian, bahkan tempat tinggal, pekerjaan dan sebagainya. Sehingga di manakah kita sebagai gereja itu? Di mana kitakah sebagai orang-orang yang telah melihat pelepasan kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kita? Ketika kita ada di dalam suasana kungkungan dosa, Tuhan memerdekakan kita. Ketika kita ada di dalam kesengsaraan dalam penderitaan kehidupan ini, Tuhan menguatkan kita, Tuhan memampukan kita keluar dari segala situasi yang sulit. Untuk itu marilah dengan iman kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu yang telah digenapi, yang telah kita alami dan nikmati dalam Tuhan Yesus Kristus, kita membawa kabar kesukaan ini. Kabar keselamatan ini pun bagi orang-orang di sekitar kita membutuhkan kasih Tuhan, membutuhkan pelepasan dari penderitaan yang ada saat ini di tengah-tengah pandemik. Setidaknya mereka bisa melihat bahwa kehidupan kita nyata, bukan hanya dalam suatu ibadah yang formal saja, tapi mereka melihat kehidupan kita yang nyata dan yang kuatkan di dalam Tuhan. Bahwa segala firman yang telah digenapi walaupun di tengah-tengah pandemik ini, kita mampu melewati semua. Kita mampu menghadapi semua karena ada Tuhan yang hebat yang kita punya, yaitu Kristus Yesus. Walaupun mungkin kehidupan kita hanya serba cukup, tapi ketika kita memberi, ketika kita berbagi, bukan hanya nanti kita berkelebihan, tapi justru ketika kita pun ada di dalam kekurangan, kita mampu berbagi dengan orang lain. Itu justru yang menjadi berkat yang sungguh, yang sangat menjadi berkat bagi orang lain. Demikian pun dalam kehidupan ini, ketika semua itu telah kita lakukan seperti dikatakan di sini, pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera, kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Marilah kehidupan kita memancarkan sinar kasih Tuhan itu yang kita dapatkan ketika kita hidup beribadah kepada Tuhan. Kita mendapatkan kekuatan baru, kita mendapatkan energi yang baru di dalam kuasa Roh Kudus, dan kita mentransfer energi kekuatan itu bagi orang-orang yang ada di sekitar kita untuk hidup menjadi berkat. Dan walaupun sebagai manusia kita lemah, tapi ini aku, Tuhan berkata, Dialah yang akan memampukan, menolong kita, menguatkan kita, dan firman-Nya digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Hiduplah dalam ibadah yang sejati, dan hiduplah dalam kesalehan sejati, untuk kita hidup menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu. Kami bersyukur ya Tuhan. Kaulah gunung batu yang telah menyatakan penggenapan firman-Mu bagi kami semua. Keselamatan yang Engkau nyatakan dalam Kristus Yesus menguatkan, meneguhkan iman kami kepadamu, agar kami hidup saleh, agar kami hidup beribadah sejati di hadapan, untuk kami melakukan apa yang berkenan seturut kehendak-Mu, menjadi berkat bagi orang lain. Kami lemah ya Tuhan sebagai manusia, namun Engkaulah yang memampukan kami.
dan Engkaulah gunung batu keselamatan. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, saya undang bangkit berdiri bersama-sama dengan orang percaya di seluruh muka bumi dan segala abad. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman Rasul kita dengan berkata-kata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan. Sidang jemaat yang kami kasih, kami mohon waktunya untuk beberapa informasi dan warta jemaat. Pertama-tama kami Majelis Jemaat GBJ mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Nyoman Chandra Aditama Estiol yang telah melayani pada ibadah minggu hari ini, kepada song leader, pemusik, greeter, tim multimedia, dan seluruh jemaat yang telah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Jemaat yang telah berbagi berkat Tuhan dalam setiap program pelayanan dan yang telah mempersembahkan persembahan perpuluhan, ucapan syukur, kolekte, maupun persembahan pembangunan. Tuhan memberkati pelayanan kita semuanya. Warta jemaat. Ibadah penghiburan keluarga Bapak Pendeta Nyoman Adi Chandra Estiol akan dilaksanakan hari ini jam 5 sore bertempat di kebun di Jimbaran. Berhubung situasi, maka yang hadir hanya majelis dan keluarga. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kemudian rapat jemaat juga akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 21 Februari 2001. Teknik pelaksanaan akan diinformasikan kepada jemaat sebelum tanggal pelaksanaan. Kemudian ada pelayanan siaran radio setiap hari Minggu dari Departemen Kesaksian dan Pengembangan Bidang Pekabaran Injil yang untuk dewasa hari Minggu, kemudian untuk pemuda setiap hari Kamis. Silahkan nanti sidang jemaat untuk mengikuti siaran tersebut. Inventarisasi lagu-lagu ciptaan warga GKPB bagi warga jemaat yang memiliki lagu rohani ciptaan sendiri dan rindu untuk berkontribusi memasukkan lagu ciptaan sebagai inventaris di lagu-lagu ciptaan warga GKPB, silahkan menulis syair dan notasinya secara lengkap dan mengirim ke email seperti yang ada di warta. Informasi dari Universitas Dianapura Badung menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2001-2002 di D3 Manajemen Pemasaran Digital. Silahkan lihat di warta yang telah diantar kepada seluruh warga. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat untuk seluruh jemaat. Terima kasih kepada majelis yang telah menyampaikan warta jemaat untuk kita semua. Sehingga dengan segala informasi yang ada, kiranya kita dapat mendukung segalanya di dalam persekutuan kita, di dalam doa juga. Dan untuk marilah saat ini kita bersama-sama bersatu hati dalam doa, kita bersyafaat juga kepada Tuhan untuk setiap pokok doa yang ada.
Yang sebentar akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, dalam segala syukur kami kepadamu, kami datang kepadamu. Atas segala berkat kasih karuniamu yang tidak terhingga dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ketika kami mengalami kehidupan ini yang Kau berkati ya Tuhan. Baik kesehatan, kekuatan, bahkan kecukupan dalam usaha pekerjaan kami. Sehingga patutlah di hari perhentian ini kami datang tunduk kepadamu. Kami datang memuji, memuliakan Engkau untuk mengingat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan kiranya kehidupan kami senantiasa bersyukur kepadamu Allah yang menjadi sumber kehidupan kami. Dan tuntunlah kiranya senantiasa kehidupan kami ya Tuhan di dalam jalan-Mu yang penuh dengan kebenaran. Terlebih dikuatkanlah kehidupan kami di tengah-tengah pandemik ini di dalam Engkau ya Tuhan. Baik kami dalam kesulitan ekonomi yang ada, ketika kami bergumul dalam kesehatan pula, terlebih ketika kami dalam segala pembatasan yang ada di tengah-tengah pandemik ini, agar kami tetap patuh dan taat pada protokol kesehatan yang ada ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, berkatilah kiranya segala usaha upaya yang dilakukan oleh pemerintah pula, yang sudah setahun lebih kami alami ya Tuhan. Agar kiranya dalam segala kebijakan, keputusan yang dilakukan, yang diambil ya Tuhan, semua itu mendatangkan dampak yang baik, bahkan dapat memulihkan kehidupan kami secara ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya Tuhan. Terlebih khusus untuk saat ini ketika saudara-saudara kami begitu banyak terpapar oleh COVID-19 ya Tuhan. Kami mohon Engkaulah Allah yang penuh kuasa. Kami mohon Engkaulah yang menjamah ya Tuhan. Biarlah kiranya oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan mereka dapat disembuhkan, mereka dapat dipulihkan, mereka boleh sehat kembali. Terlebih melalui vaksin yang ada yang sudah mulai didistribusikan saat ini. Dan yang Engkau yang memberkati semua itu menjadi sarana juga kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang terpapar COVID dimanapun ya Tuhan. Para dokter yang ada, medis yang ada Engkau berkati juga dalam mereka menjadi alat-Mu untuk menangani para pasien yang terdampak COVID-19 ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami semua. Terlebih ketika kami bersama-sama tengah-tengah pandemik ini untuk taat dan patuh dalam protokol yang ada menjaga kesehatan kami yang Kau anugerahkan. Meskipun pada saat ini pun kami di dalam suasana beribadah di rumah masing-masing juga ya Tuhan, oleh karena pandemik ini ya Tuhan. Namun kiranya kami masih tetap dapat merasakan hadirat-Mu. Kami tetap merasakan persekutuan di dalam kehidupan berjemaat kami di Bukit Sion ini ya Tuhan. Kami tetap melakukan ibadah yang sejati pula di dalam Engkau, terlebih di tengah-tengah pandemik ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Mampukan kuatkan kami terlebih ketika kami dalam melakukan segala tugas tanggung jawab pelayanan kami sebagai pendeta, majelis kategorial yang ada, penata layan yang ada, bahkan seluruh jemaat yang mendukung dalam pelayanan juga ya Tuhan. Terlebih ketika kami hendak memasuki rapat jemaat di tahun 2021 ini. Segala persiapan kami untuk buku rapat jemaat yang ada Engkau berkati ya Tuhan. Segala yang menjadi kebutuhan kami juga dalam pelayanan kami Engkau juga kiranya memberkati ya Tuhan. Kami akan percaya Engkaulah gunung batu kami. Engkaulah kekuatan kami yang memampukan kami untuk melakukan segala tanggung jawab pelayanan kami Tuhan. Berkati pula kami dalam kehidupan bersama-sama dengan jemaat ketika kami melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami ya Tuhan dalam kehidupan keluarga kami sebagai suami, istri, orang tua, anak,
agar kami melakukan semua itu dengan penuh cinta kasih-Mu ya Tuhan. Segala pergumulan kehidupan keluarga kami Engkau pulihkan ya Tuhan. Engkau kiranya memberkati kehidupan masa depan anak-anak kami pula. Ketika mereka bersekolah, ketika mereka dalam menempuh pendidikan, bahkan dalam meraih cita-cita, bahkan dalam mereka bekerja, bahkan mencari pekerjaan. Lebih khusus ketika kami pun bergumul dalam pekerjaan kami di tengah-tengah pandemik ini, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan kami dengan apa yang kami kerjakan dan lakukan, Engkau kiranya jadikan berhasil. Dan kami boleh menikmati hanya berkat yang berasal daripada-Mu saja Tuhan. Demikian pun ya Tuhan, berkati pula ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang juga bergumul dalam sakit, untuk Ibu Mika Teresia, menantu dari Ibu Sipora yang ada di Jakarta dalam pemulihan dari sakit ya Tuhan. Kau kiranya jamah dan pulihkan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk Ibu Rutina dalam pemulihan pasca operasi katarak juga kami mohon pemulihan daripada-Mu ya Tuhan. Ibu Mary Simangungsong dalam pemulihan juga Engkau berkati, dalam terapi yang ada pun Engkau berkati ya Tuhan. Dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Pulungan juga dalam pemulihan pasca operasi juga Engkau berkati dan pulihkan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Adik Made Israel, Engkau berkati juga dalam segala upaya pengobatan dari keluarga, Engkau yang memberkati dan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Dol Kapitan pasca operasi juga di Kupang, akhirnya berkenan berkati. Engkau juga pulihkan dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Orang tua dari Ibu Kristina, istri dari Pak Supriyadi juga, yang saat ini mengalami sakit di Jawa, kami mohon jaman kuasa-Mu ya Tuhan. Kami mohon kuasa-Mu yang memulihkan dan menyembuhkan juga ya Tuhan. Ibu Kristina yang saat ini di Jawa juga Engkau berkati ya Tuhan, dalam menjenguk keluarga dan dalam merawat orang tua yang sedang sakit juga. Engkau berkati dengan sehat dan kuat. Bahkan Pak Supriyadi yang ditinggal juga di Bali Engkau berkati juga, dan anak-anak yang ada Engkau berkati ya Tuhan. Bapak Agung Anom dalam keadaan sakit juga saat ini, kami mohon Engkau yang pulihkan dan sembuhkan juga ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pun ya Tuhan, apabila di antara kami ada dalam keadaan kelemahan tubuh, dalam keadaan sakit, kami mohon pemulihan kesembuhan yang berasal daripada-Mu saja Tuhan. Dan anugerahkan kami hikmat untuk juga dapat menjaga kesehatan telah Engkau anugerahkan bagi kami semua. Dan khusus juga kami bergumul untuk para orang tua kami, para lansia yang ada dalam usia mereka yang rentan pada saat ini. Engkau berkati dengan sehat, kuat ya Tuhan. Baik keluarga, Bapak Richard, Ibu Richard, Ibu Supora, Ibu Rutina, orang tua kami, Ibu Munte, Pak Munte ya Tuhan. Berkati di masa lanjut usia mereka ya Tuhan. Demikian pun ya Tuhan, kami juga bersyukur bersama-sama untuk jemaat kami yang berulang tahun kelahiran, untuk Bapak Agung Adom Swastika pada tanggal 20 Februari ini. Untuk jemaat yang berulang tahun pernikahan pada 14 Februari pada hari ini, untuk Georgie Kurniawan Agung dan Ibu Regina Hildaria Tobing. Kami mendoakan setiap saudara-saudara kami baik yang berulang tahun, ketambahan usia Engkau berkati Pak Agung, untuk tetap senantiasa menikmati umur panjang, kesehatan, kekuatan dengan penuh sukacita dan syukur dalam Engkau. Untuk keluarga Bapak Georgie Kurniawan Agung dan Ibu Regina Hildaria Tobing dalam hud pernikahan, Engkau berkati juga dalam rumah tangga mereka, dalam kehidupan keluarga mereka, agar penuh bahagia, sukacita dan damai sejahtera-Mu, dan senantiasa Engkau hadir membawa kasih untuk mempersatukan kehidupan keluarga. Kami bersyukur selalu kepada-Mu ya Tuhan, akan kehidupan kami seutuhnya di kehidupan bangsa Indonesia ini, kehidupan kami di Bali ini Engkau berkati, terkhusus di situasi pada saat ini masih ada beberapa tempat yang terkena dampak bencana alam, gempa bumi, banjir, tanah longsor dan sebagainya. Engkau kiranya menolong mereka ya Tuhan, menguatkan, memberikan mereka senantiasa segala penghiburan daripada-Mu ya Tuhan. Bahkan kiranya lewat pemerintah, relawan, bahkan gereja untuk turut membantu mereka yang membutuhkan kasih-Nya Tuhan. Kami bawa semuanya kepada-Mu ya Tuhan. Inilah kami yang berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Hanya di dalam Kristus Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami.
kami akan akhiri doa ini untuk kami ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Maksudnya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, mari kita persiapkan persembahan kita untuk kita serahkan kepada Tuhan nantinya di dalam doa. Dan sebagai landasan kita untuk memberi persembahan pada pagi hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 16 yang berbunyi demikian. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sambil mengiringi persembahan, mari kita naikkan pujian dari PKJ 264, bait 1 dan seterusnya sampai persembahan selesai. Kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas waktu-Mu yang indah pada pagi hari ini, di mana kami boleh beribadah, kami boleh bersama-sama di tempat ini, maupun saudara-saudara kami yang beribadah di rumah masing-masing dalam ibadah online. Terima kasih Tuhan, dan kami sudah mengumpulkan persembahan pada pagi hari ini. Kami bawa persembahan kami kepadamu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang menyempurnakan persembahan kami, Engkau yang menguduskan persembahan ini, apapun bentuk persembahan kami, biarlah menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Engkau yang menguduskan sehingga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati usaha pekerjaan kami, berkati kesehatan kami, sehingga melalui pekerjaan kami boleh menerima berkat-berkat Tuhan, dan melalui tubuh yang sehat kami boleh bekerja, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa syukur kami kepada Tuhan. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Allah. Haleluya. Amin. Betapa ku
mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk menjaga hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Bapakku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam
karena